Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Di sini saya akan mengupas sebuah buku karya Charles Darwin yang berjudul The Origin of Species by Means of Natural Selection. Sebelum saya bahas, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Farid Fadilah, NPM 202154008. Di dalam buku ini menjelaskan teori ilmiah tentang populasi berevolusi dari setiap generasi ke generasi melalui sebuah proses yang dinamakan seleksi alam. Di dalam bahasan buku ini ada teori dari Charles Darwin bahwasannya spesies pada dasarnya memiliki fertilitas yang sangat tinggi, jumlah keturunan yang dilahirkan lebih banyak daripada jumlah keturunan yang bisa mencapai usia dewasa. Kemudian populasi tetap berjumlah sama dengan sedikitnya perubahan. Kemudian sumber makanan terbatas, tetapi dalam jangka waktu yang cukup lama. Lalu terjadi perjuangan secara implisit untuk bertahan hidup. Kemudian spesies melakukan reproduksi seksual, tidak ada dua individu yang identik. Lalu beberapa variasi spesies mempengaruhi individu dalam bertahan di kondisi tertentu. Sebagian besar variasi bersifat turunan. Individu yang kurang sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya akan memungkinkan bertahan hidup lebih kecil dan lebih banyak melakukan reproduksi. Lalu beberapa variasi dalam spesies secara langsung mempengaruhi individu untuk bertahan hidup di kondisi alam tertentu. Dan terakhir, proses menyebabkan perubahan menghasilkan populasi yang perlahan bisa beradaptasi dengan lingkungan hingga variasi yang beragam dan juga spesies baru. Charles Darwin mengatakan, "When on board HMS Beagle as naturalist, I was most struck with certain facts in the distribution of the inhabited South America, and the geological relation of the present to the past inhabitants of that continent. This fact seems to me to throw some light on the origin species that mystery of mystery. It has been called by one of our greatest philosophers." Yang pada intinya saat berada di kapal HMS Beagle, Charles Darwin tertarik pada fakta tertentu dalam distribusi penduduk Amerika Selatan dalam hubungan geologis masa kini terhadap penduduk masa lalu di benua itu. Baginya, fakta-fakta ini tampaknya menjelaskan tentang asal mula misteri-misteri spesies sebagaimana telah disebut oleh salah satu filsuf terbesar kita. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bab 3 pada buku The Origin of Species by Means of Natural Selection, yaitu tentang mengenai seleksi alam. Pada bab ini, istilah lain dari seleksi alam mencakup cakupan luas seperti rasio pertumbuhan geometris, pertambahan cepat hewan dan tumbuhan yang ternaturalisasi, sifat penghambat peningkatan, persaingan universal, pengaruh iklim, serta perlindungan dari jumlah individu, hubungan yang kompleks dari semua hewan dan tumbuhan di seluruh alam. Adaptasi dalam bertahan hidup paling sulit antara individu dan varietas dari spesies yang sama. Seringkali antara spesies dari genus menunjukkan bagaimana perjuangan untuk eksistensi berkaitan dengan seleksi alam. Menurut Charles Darwin, semuanya harus mendasar pada istilah ini dalam arti luas dan metamorfosis, termasuk ketergantungan satu makhluk dengan yang lain. Yang lebih penting, tidak hanya kehidupan individu, tetapi juga berhasil dalam memperoleh keturunan. Contoh seperti dua hewan anjing. Di saat kelangkaan dapat dikatakan benar-benar berjuang satu sama lain untuk mendapatkan makanan supaya tetap hidup. Tetapi tanaman di gurun itu berjuang hidup untuk melawan kekeringan. Perjuangan untuk eksistensi pasti mengikuti dari tingkat tinggi di mana semua makhluk hidup cenderung meningkat. Setiap makhluk selama kehidupan alaminya menghasilkan beberapa telur atau benih, pasti mengalami kehancuran selama beberapa periode hidupnya. Jika tidak, berdasarkan prinsip peningkatan geometris, jumlahnya akan dengan cepat menjadi sangat banyak, sehingga tidak ada negara yang dapat mendukung produk tersebut. Nah, oleh karena itu, karena lebih banyak individu diproduksi daripada yang mungkin bertahan hidup, dalam setiap kasus harus ada perjuangan untuk eksistensi, baik satu individu dengan individu lain dari spesies yang sama, atau juga dengan individu dari spesies yang berbeda,
atau juga dengan kondisi fisik kehidupan. Nah, prinsip ini adalah prinsip dari Malthus yang diterapkan dengan berbagai kekuatan pada seluruh kingdom hewan maupun tumbuhan. Karena dalam hal ini tidak boleh ada penambahan makanan secara artifisial dan tidak ada pembatasan perkawinan yang tepat. Meskipun beberapa spesies mungkin sekarang bertambah dalam jumlah, semua tidak dapat melakukan karena itu tidak akan menampung mereka. Baik, itulah tadi pembahasan mengenai chapter 3 yang telah saya sampaikan. Saya dapat menarik kesimpulan bahwasanya dalam keberagaman alam, penting sekali untuk melakukan mengingat pertimbangan sebelumnya. Setiap individu makhluk organik mereka berusaha sekuat tenaga untuk bertambah jumlahnya. Masing-masing hidup dan berjuang pada suatu masa hidupnya. Begitupun kehancuran besar tak akan terlepaskan selama setiap generasi atau pada interval yang terus berulang. Disitulah seleksi alam berfungsi. Iklim memainkan peran penting dalam menentukan jumlah rata-rata suatu spesies. Dan musim dingin ataupun kekeringan yang sangat ekstrim secara berkala pada makhluk hidup yang bertahan akan meningkat berdasarkan eksistensinya pada seleksi alam. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.